Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 turut terasa di Universitas Semarang. Upacara bendera digelar di halaman kampus Universitas Semarang. Dalam acara itu, turut diberikan apresiasi prestasi mahasiswa, juga atas penghargaan masa kerja tenaga pendidik Universitas Semarang. Memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Universitas Semarang menggelar upacara bendera di halaman kampus Sabtu lalu. Diikuti oleh dosen, mahasiswa, serta tenaga pendidik, upacara itu juga menjadi ajang untuk memberikan apresiasi penghargaan kepada dosen dan mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik sepanjang tahun 2024. Tak hanya itu, pemberian apresiasi atas masa bakti juga diberikan. Pemberian apresiasi itu dibagi ke dalam 3 kategori 10 tahun, 20 tahun, hingga 30 tahun masa pengabdian. Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor 1 USM Profesor Dr. Insinyur Sri Budi Wayunisi MP turut membacakan teks sambutan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Pihaknya juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya pada pembina juga pengurus Yayasan Alumni Undip atas pemberian penghargaan masa kerja. Apresiasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam bekerja. Ia juga mengajak seluruh tenaga pendidik yang ada di Universitas Semarang untuk semangat dalam menjaga kualitasnya serta berjuang dan bekerja sama untuk mencapai target USM sebagai universitas unggul. Rangkaian kegiatan Safari Dakwah digelar Universitas Semarang. Artis, mualaf sekaligus hafizah 15 juz, yaitu Angelina Sondak, hadir dalam acara itu untuk berbagi kisah hijrahnya. Bekerja sama dengan Yayasan Intensitas Kegiatan Pengajar Al-Quran dan Hadis Indonesia, juga manajemen Angelina Sondak, Universitas Semarang menggelar safari dakwah di Masjid Baitur Rasyid USM. Menurut Takmir Masjid Baitur Rasyid USM, Insinyur Bambang Tutuko MMMT, kegiatan yang digelar baru-baru itu menjadi sebuah kegiatan yang positif dan diharapkan dapat memotivasi peserta untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ketua Yayasan Iqbah Indonesia Rizky Amelia mengatakan, kegiatan tersebut tak hanya sebatas dakwah, akan tetapi juga pengumpulan donasi, salah satunya untuk pembangunan pesantren tunanetra di Provinsi Bangka Belitung. Jadi kita melakukan kegiatan safari dakwah keliling Indonesia memang untuk ikhtiar melakukan pembangunan pesantren tunanetra Indonesia. Mbak Angie sebagai seorang hafizah yang sebelumnya beliau adalah mu'alaf, untuk menjadi bagian motivator di setiap kegiatan safari dakwah yang kita lakukan di seluruh Indonesia. Saat ini pesantren tunanetra Indonesia yang sedang kita ikhtiarkan untuk segera terselesaikan itu ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun peruntukannya adalah untuk seluruh tunanetra yang ada di seluruh Indonesia. Atensi positif juga turut diberikan oleh Ketua Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Insinyur Hajah Kesi Wijayanti SEMM. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat menjadi berkah bagi peserta yang hadir, USM, dan juga masyarakat penerima manfaat. Hal senada disampaikan seorang artis mu'alaf sekaligus hafizah 15 juz, yaitu Angelina Sondak, yang berharap melalui kegiatan tersebut dapat memberikan keberkahan. Oh iya, alhamdulillah tadi kajiannya tentang bagaimana perjalanan hijrah. Ya, mudah-mudahan semua kita diberikan keyakinan bahwa ketika engkau hijrah insya Allah hidupmu lapang. Bismillah. Keseriusan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dalam memajukan pendidikan vokasi di Indonesia ditunjukkan melalui berbagai hal. Sejumlah program diusung untuk menguatkan dan memajukan pendidikan vokasi. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kemendikbudristek terus menguatkan ekosistem inovasi di pendidikan vokasi di Indonesia. Dalam sambutannya pada seremoni Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Gernas BPI atau BBW 10 Vokasi Fit 2024, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menekankan pentingnya pendidikan vokasi. Nadiem menyatakan bahwa pendidikan vokasi, baik di jenjang SMK maupun perguruan tinggi, adalah platform inovasi yang mendukung produk buatan Indonesia. Banyak produk inovatif dari peserta didik dan mahasiswa vokasi telah dimanfaatkan secara luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menguatkan pendidikan vokasi, Kemendikbudristek meluncurkan berbagai terobosan, seperti program SMK Pusat Keunggulan yang telah memberi manfaat kepada lebih dari 1,7 juta peserta didik di seluruh Indonesia.
Program ini memberikan kesempatan luas untuk praktik kerja lapangan di perusahaan kelas dunia dan pembelajaran yang lebih relevan dengan kurikulum Merdeka. Saksikan terus berita terupdate di USM TV. Puluhan warga pesisir Pantai Pelayaran Karangkebagusan, Jepara, Jawa Tengah melaksanakan upacara bendera merah putih di tengah laut. Upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RI ke-79 ini mengajak warga setempat dan para wisatawan yang berwisata untuk cinta NKRI. Bendera merah putih berukuran jumbo dengan panjang 12 meter, lebar 9 meter, dikibarkan di Pantai Pelayaran Karangkebagusan, Jepara, Jawa Tengah dalam rangka HUT RI ke-79 pada Sabtu pagi. Puluhan warga pesisir Pantai Pelayaran Karangkebagusan bersama dengan pengunjung pantai sangat antusias mengikuti upacara bendera di laut. Meski harus berendam di laut tidak menyurutkan niat warga untuk ikut menjadi peserta upacara bendera. Koordinator kegiatan Sabto Puji Raharjo mengatakan, sebagai warga pesisir pantai dirinya akan terus berupaya untuk terus menjaga kelestarian pantai dan laut. Karena menurutnya laut juga punya hak untuk merdeka. Di sisi lain dengan kebersihan laut dan pantai juga bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Ukir. Karena selain kerajinan ukir, Kabupaten Jepara juga terkenal dengan wisata pantainya. Jadi sesuai dengan moto kita menjaga lingkungan di laut sehingga bagaimanapun juga laut adalah saudara kita, teman kita, dan segala upaya yang kita lakukan supaya laut juga diberikan suatu kemerdekaan. Harapan untuk wisata, Pak? Jadi harapan kami wisata di Pantai Pelayaran tetap berkelanjutan. Terkait dengan unsur kita adalah bagaimana kita mencintai lingkungan sehingga bagaimana membuat suatu kenyamanan secara alami, lestari, di mana semua itu kita berikan pengunjung segala sesuatu yang bersifat nyaman, aman, dan damai. Sementara itu, salah satu pengunjung pantai yang kebetulan ikut upacara bendera sangat bangga dan terharu bisa ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya, meskipun upacara bendera tidak dilaksanakan di lapangan seperti pada umumnya. Kebetulan kami datang pagi-pagi, rencana memang ikut berwisata, ternyata memang ada upacara bendera di tengah laut. Dan menurut saya kesempatan sekali tidak bisa ikut di lapangan yang semestinya, yang formal, tetapi di tengah laut pun juga masih bisa ikut upacara. Terus harapannya Bu untuk HUT RI ini gimana Bu? Harapannya ini sangat bagus sekali, bisa memotivasi untuk tempat wisata yang lain bisa diadakan hal yang serupa untuk membangun potensi dan budaya masyarakat sekitar. Dan kebetulan tepatnya adalah di Karangkebagusan Pantai Jepara yang sangat eksotik, sangat menarik sekali menurut saya tempatnya. Menumbuhkan cita NKRI Bu ya? Ya, NKRI harga mati, Indonesia merdeka. Selain upacara bendera merah putih, kegiatan lainnya juga akan digelar untuk menyemarakan HUT RI ke-79, seperti lomba panjat pinang, lomba mencari kerang, serta perlombaan lainnya yang bisa memupuk rasa kebersamaan dan kegotong royongan. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Jajaran kepolisian Polres Blora berhasil mengamankan 7 pelaku yang terduga pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu. Dari 7 pelaku, 4 diantaranya merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dalam waktu 2 pekan, jajaran kepolisian Polres Blora berhasil mengamankan 7 pelaku pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu. Para tersangka ini ditangkap petugas kepolisian di lokasi dan waktu yang berbeda. 1 pelaku berinisial S ditangkap polisi di wilayah Kecamatan Cepu beserta barang bukti berupa 1 paket jenis sabu seberat 0,41 gram yang dimasukkan dalam plastik warna bening dan 1 handphone serta 1 unit sepeda motor. Selanjutnya polisi juga menangkap pelaku di wilayah Kecamatan Randu Belatung, Kabupaten Blora. 2 tersangka berinisial PRW dan OWS ditangkap dengan barang bukti 1 paket sabu seberat 0,23 gram yang dibungkus dengan plastik warna bening serta handphone. Tak berhenti di situ, hasil dari pengembangan kemudian polisi berhasil menangkap pelaku yang berinisial AH yang berlokasi di wilayah Randu Belatung. Dari tangan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti
bukti berupa 1 paket sabu seberat 0,48 gram yang dibungkus plastik warna bening serta 1 paket sabu seberat 0,45 gram dan handphone. Di waktu yang berbeda, polisi kembali menangkap 3 pelaku yang berinisial J, TB, dan RU. Dari ketiga pelaku, polisi mengamankan 2 paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening seberat 0,72 gram, serta 1 buah handphone serta seperangkat alat hisap bong yang terbuat dari botol bahan plastik. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menjelaskan dari 4 laporan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 7 tersangka, tidak pelaku kasus narkotika dalam kurun waktu 2 minggu. Dari 7 pelaku yang diamankan, 4 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Jadi dari keempat LP ini kami mengamankan sebanyak 7 orang tersangka tindak pidana kasus narkotika dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan press release ini untuk dapat dijadikan pemberitaan bagi rekan-rekan semuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan, sebanyak 270 pelajar sekota Semarang tampil dalam konser kemerdekaan di Taman Indonesia Kaya, Kota Semarang, Sabtu lalu. Ratusan pelajar yang terdiri dari siswa TK, SD, SMP, hingga SMA berhasil memukau ratusan masyarakat dengan bakat mereka. Ada yang bernyanyi, menari, membaca puisi, dan bermain musik. Pelajar yang tergabung dalam Gema Nusantara Pelajar atau GNP sukses memeriahkan konser kemerdekaan. Dalam penampilan hampir 2 jam, mereka membawakan 30 lagu yang terdiri dari lagu nasional dan lagu daerah. GNP Semarang sendiri adalah komunitas pelajar yang berdiri pada 2019 silam. Memiliki lebih dari 270 anggota, komunitas ini bertujuan untuk menjadi wadah berkumpulnya pelajar Semarang yang memiliki talenta bermusik dan berkesenian. Salah satu penampil, Fatimah Azhara, mengaku bahagia bisa terlibat kembali dalam konser kemerdekaan ini. Sebelumnya, siswa SD Negeri Peterongan 1 itu pernah tampil dalam konser serupa pada tahun lalu. Fatimah Azhara, dari mana? Dari Peterongan Sari. Mas? Kelas 5. Tadi waktu takdir nampilin apa? Nampilin tari nasional. Tari nasional. Apa tuh usahanya? Waktu kipasnya di belakang, soalnya besar. Seru nggak tadi tampil tampil? Seru. Cuma deg-degan. Tapi tadi ini ya berhasil ya. Salah satu yang tergabung dalam GNP Semarang adalah Sanggar Lestari. Tahun ini Sanggar Lestari mengirimkan 24 siswanya untuk ikut serta dalam konser kemerdekaan di Taman Indonesia Kaya. Salah satu kru Sanggar Lestari, Sofia, mengatakan siswanya yang terlibat dalam konser ini merasa sangat bangga dan bersemangat. Menurutnya konser ini adalah wadah bagi siswa untuk unjuk kebolehan setelah sekian lama rutin berlatih. Ia pun berharap acara seperti konser kemerdekaan ini dapat terus berlangsung dan menjadi ajang tahunan bagi pelajar sekota Semarang. Ya, sangat bagus ya untuk ajang pencarian bakat anak-anak itu sangat kalau diberi wadah seperti ini kan kelihatan ya bakat-bakat anak-anaknya. Harus terus diadakan seperti ini. Pemirsa, produk home decor dan kesenian buatan tangan Indonesia mendapat respon positif di pasar New York, Amerika Serikat. Ini terlihat dari pameran Shopee Project 2024 yang diikuti 11 UMKM Indonesia beberapa waktu yang lalu. Selengkapnya, liputan Randy Wicaksana, jurnalis VOA di New York. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus WSM News hanya di WSM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali pertama Indra Gusman menampilkan koleksi fashionnya, batik Amaryllis, di hadapan pasar New York. Saya udah ada buyers dari museum, mereka pesan beberapa pieces pakaian embroidery, terutama shawl-shawl kayak gini, mereka sangat tertarik sama shawl-shawlnya. UMKM fashion bermotif fusion, sulaman khas Hungaria dan kain Nusantara dari batik Amaryllis ini sebenarnya tak asing untuk klien luar negeri.
Pameran ini membantu ekspansi UMKM seperti Amarilis untuk pasar luar negeri, namun bukan tanpa kendala. Tapi ya kendalanya kita memang masih di produksi sih. Produksi kita kan terbatas karena kita rata-rata handmade. Proses produksi produk buatan tangan yang lama kerap berujung kepada harga jual yang relatif lebih tinggi. Namun kurator sebut pembeli Amerika Serikat lebih apresiatif dengan produk buatan tangan berharga tinggi yang sebanding dengan kualitasnya. You're going to pay a higher price point for handmade goods. Just for the time. I mean, some of these products take 3 months, 3 weeks, whatever to make. Melihat minat pasar AS yang positif terhadap produk dekor dan kerajinan tangan, berbagai instansi pemerintahan Indonesia mulai mendukung pemain UMKM-nya untuk juga bersaing di pasar ekspor. Seperti Kementerian Investasi yang membawa 2 UMKM-nya ke pameran Shop Objet di New York ini. Kalau tahun ini sementara masih kepada produk-produk kria dan furniture. Untuk mungkin ke depan tidak hanya kita ikut berpameran di produk kria, mungkin komoditi pertanian juga mungkin kita bisa ikut sertakan seperti kopi, coklat. Pemerintah Indonesia rutin membawa para pemain UMKM-nya untuk datang ke luar negeri dan mengikuti berbagai pameran seperti pameran Shop Objet 2024 di New York tempat saya berada saat ini. Dan inilah produk-produk yang ditampilkan yang memang fokus menampilkan produk home decor dan juga produk kesenian. Responnya dari tahun ke tahun dari setiap pameran di New York khususnya tergolong sangat positif. Meskipun selalu terkendala satu hal, yakni ongkos pengiriman dari Indonesia ke Amerika Serikat yang mahal. Ahli sebut persoalan ongkos kirim Indonesia ke Amerika Serikat ini jadi masalah abadi para eksportir. But it is a huge, because obviously we've got some other companies that are countries that are very Vietnam, Cambodia, that are closer. Their shipping costs are not even competitive we can't compete. CEO Duanyam, Melia Winata, sudah mulai rutin mengekspor produk home decor anyamannya. Ongkos kirim yang memang diakui tinggi berimbas kepada harga jual di tingkat retail yang bisa mencapai 7 kali lipat. Biaya pengiriman, custom, ekspor, import, tax, dan segala macam. Jadi hal ini yang pastinya akan add-ons to their cost. Data dari KJRI New York menyebut, pameran Home Decor New York Now 2023 berhasil mendapat nilai kontrak langsung senilai $400.000 untuk 11 UMKM Indonesia yang berpartisipasi. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.